Wah, masih ada reverse Dan time. Masakonya benar-benar akan disiksa abis. Nah, di reverse time itu battle mirror image mau kemana juga balik lagi. Kan? Betul. Jadi benar-benar akan disiksa. Makanya aku bilang, ini kayaknya Cloud akan disiksa. Wah, ada. So, kita bakal langsung lihat aja apakah prediksi dari Ranger Mas dan juga ada Om Wawa ini akan berjalan dengan lancar. Ketika tim GPX yang akan mendapatkan draft yang luar biasa di game yang kedua. Ya, dari sisi junglernya pasti masih sama ya, karena sama-sama dengan jungler tank juga, dengan Demon Slayer yang dipakai. Ada Damage Monster yang cukup besar. Mungkin perbedaannya biasanya ini ada di antara, ada yang ambil attack speed, ada yang ambil battle spell cooldown. Tapi dari dua hero-nya ya, daripada mereka ambil attack speed, mainin dari battle spell cooldown-nya. Jadi Retribution bakal punya speed yang jauh lebih cepat untuk cooldown-nya. Dan Fredo Kieti akan coba untuk mulai melakukan rotasi ke arah top lane. Karena itu yang sudah dibutuhkan. Dapetin level 2 terlebih dahulu. Nah, level 2 udah mainin reverse time-nya sekarang. Nah, Wah, ini kan langsung lempar bom. lempar belakang, reverse time. Main reverse time. Muncul, loncat, meletus. Dan akan seperti itu. Akan disiksa abis-abisan. Bisa kita bilang, gimana caranya sekarang problem dari tim OP mereka tidak terfokus ke arah god lane-nya, tapi mereka terfokus ke arah objektif gaming. Jangan sampai Fredrin-nya ini berhasil mereka kasih kesempatan untuk bertahan. Ya, mau gak mau juga. Tapi Fredo sudah dipaksa untuk penggunaan dari Flicker. Tapi masih tabrak juga dari untuk melakukan backup-nya. Goldman masih cukup ramai sepertinya dengan 4 hero sekaligus berada di bagian dari goldnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana sustainnya pemain-pemain dari GPX sekarang. Watt dengan spinning light wheel yang sudah lepaskan juga coba untuk diharas oleh Masako. Semuanya sudah recall kembali ke belakang dan reset positioning seperti ini yang dicari memang oleh GPX. Alright, RZT kali ini bahkan dia yang harus mundur terlebih dahulu di laningnya dibenarkan oleh seorang Ziri. Tapi lihat, rotasi di arah top lane benar-benar coba untuk dikasih kesempatan farming. Ziri mencoba menuju ke arah backline. Ada seorang Ozzy N1, belum ada heavy speed dikeluarkan. Muesa sudah memiliki level 4 tepak, ada Ray depan sana, tidak ada satu buah Watches terpakan. Sanjo di save dari Retribution di sound point. First blood bahkan didapatkan oleh seorang Ziri. Zoning akan dilakukan dan bahkan ini kasus yang terjadi di game sebelumnya ketika seorang RZT melakukan zoning atas seorang Ray. Ya, dan bahkan ini sulit banget ya. Ziri bakal bisa untuk meng-outplay pemain-pemain dari OP Pegasus. Karena kan ya mereka gak punya misalnya hero lock yang pertama. Yang kedua Petrify bahkan gak ada. Untuk siapa yang bakal bisa nangkep ke arah Ziri? Ini gak ada sama sekali. Gak ada kaca. Gak ada kaca. Ya, Gak ada suppress ya, gak ada suppress. gak ada suppress. Karena suppress yang satu lagi udah didapatkan oleh seorang OP. Dan tidak mungkin didapatkan kembali karena global ban ini balik lagi. Tibo di depan sana akan membuka sedikit vision dan akan lebih mendominasi para pemain dari tim GPX melihat power yang besar. Tapi secara tidak langsung kita bisa lihat di mana power retribution dari Ray juga cukup kuat. Ozzy N1 kali ini bakal coba one by one situation. Ada Spencer di depan sana, heavy spin tarik keluarkan dari seorang Ray. Berhasil terperangkap tapi tidak ada damage yang cukup. Masih coba diselamatkan. 1 poin tambahan. Time journey sedikit terlambat. Kripo gagal untuk mencoba menyelamatkan seorang Ray. Nah, ini rotasi yang bagus banget dari OP Pegasus. Tapi mereka harus merelakan memang untuk di bagian bawahnya tadi. Ziri yang bebas untuk melakukan farmingan. Untuk area dari top lane-nya, Watt masih diberikan kepercayaan untuk melakukan solo laning. Ini kuat banget buat Watt-nya. Dan kita lihat. Iya, setuju. Ya, dari tile-nya sendiri masih tetap sama untuk kedua junglernya. Dari Watt-nya dengan Electro Flash berhadapan dengan Avaris yang dipakai oleh Masako. Oke, Masako nampaknya yang tadi aku perkirakan akan disiksa oleh seorang Fredo, tapi nampaknya tidak terlalu tersiksa ya. Tapi telah membuat Masako berhasil mendapatkan satu buah Demon Hunter Sword di menit yang keempat. Itu cukup berbahaya kalau menurut aku loh, Pung. Dan balik lagi mungkin bisa ditabrak ya buat GPX untuk area dari gold lane-nya. Karena dari turtle-nya spawn di bagian atas dekat dengan gold lane. Satu buah wild charge tadi sudah dipakai. Lihat Ozzy N1 akan memancing dan bakal retribution di sword point. Didapatkan tapi harus ditumbangi dengan adanya Watt yang terlalu sakit di depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim GPX mereka mencoba dibalikan kembali keadaan yang mundur ke arah belakang. Dan Vengeance setelah di pop up mau tidak mau untuk membuat seorang RZT akan lancar bermain pianonya. Oke, satu buah barir membuat Kribo agak ke-delay untuk mundur ke belakang. Sedang ditabrak oleh OP Pegasus dan tampaknya masih bisa survive juga. Reset positioning dari OP-nya, mendapatkan satu turtle, mereka unggul goldnya sedikit saja. Tidak terlalu jauh, tapi menurut ini salah satu poin plus juga untuk
OP Pegasus ya. Dimana ya pada akhirnya ya Masako bisa dapetin itemnya dengan cukup cepat. Oke, Ziri Asigen. Wih, sakit banget tuh. Ziri saja, sorry. Gak ada Asigennya, biasa baca dia dengan Asigennya kan. Ya dia ditemenin terus ya, berarti memang mempercayakan 3 hero dari OP lainnya untuk bekerja sama. Dengan catatan bahwa memang dari RZ-nya ini selalu nge-backupin yang lainnya. Betul. Karena dia punya movement, dia bisa nge-backupin cepat untuk area dari mid. Nah, movement yang cepat, nge-backup cepat, tapi problemnya satu, lihat di bawah, RZY bakal dilumat dan tidak ada rotasi yang cepat untuk bisa membantu pergerakan di arah bottom lane. Dan bahkan dari tim OP mereka harus kehilangan lagi turret yang sangat mahal di arah bottom lane. Di mana saatnya Fredo Kitty udah mulai sadar, dia harus coba untuk melakukan babysit terhadap seorang perawat. Yep. Zoning out kembali dilakukan oleh OP Pegasus. Mereka selalu menunggu kapan ada pemain GPX yang berjalan sendirian. Di top lane itu sudah ada setapan tadi. 3 pemain setup, untungnya gak ada yang lewat di bagian atas karena memang positioning dari GPX adalah berusaha untuk mendapatkan turtle yang ketiga sedang di setup juga. Dan kali ini dari OP-nya, kalau mereka mau nabrak, ini sudah sangat memungkinkan. Tadi kita melihat Masako sudah punya di mana tersebut. Oke, tapi lihat time journey set today kembali wall charge-nya akan menjadi sia-sia. Tapi informasi telah diberikan. Tidak adanya satu buah time journey di tim fight turtle yang berikutnya. Apakah mereka mampu memanfaatkan semua yang sudah diberikan oleh seorang Mueza? Karena Ozzy N1 kali ini tidak bisa dibendung. Tidak ada time journey. Ingat, Hopo bahwa time journey telah dikeluarkan. Dan langsung ada heavy spin. Berhasil bisa di short point. Berhasil dapatkan bersama dengan satu buah blessing duet. Karena playkan. Dan bahkan Fredo Kitty tertumbang ke kill spin didapatkan oleh seorang Cloud. 1-1. Wow, oke. Pertukaran yang cukup oke buat OP dan bahkan mereka tadi mendapatkan turtle-nya ya. Jadi masih unggul tadi untuk OP-nya. Black Shoes pakai oleh Spencer. Untuk secure diri dia sendiri juga. Jadi reset positioning lagi di early game untuk 5 atau bahkan 7 menit pertama yang kita saksikan sekarang. Dua tim ini mereka cukup berimbang. Oke, cukup berimbang. Tapi ingat, mereka tadi Ray benar-benar harus dijaga dan 2 kali tertumbang. Ini bukan hal yang baik untuk serang Fredrin. Melihat ada kondisi yang cukup tertinggal dari segi gold. 2000 gold tidak terlalu jauh, betul. Tapi ini nampaknya udah harus dikonsen ketika di mid game nanti. Power dari Masako lebih power lagi. Iya, karena udah masuk seperti ini bahkan Masako dapetin untuk di bottom lane-nya ya, bottom lane turret. Oke, ini bottom lane turret tapi Spencer tidak bisa lagi bertahan. Tidak ada sprint, tidak ada lagi Black Shoes. Jadi mau nggak mau Spencer harus ditumbangkan menjadi tumbal di team fight di bottom lane. Yep. Clear lane terlebih dahulu. Dengan adanya heavy spin ini membuka peluang untuk mengacak-acak ya lini belakang dari GPX tadi. Memang mereka punya real world manipulation, tapi dengan adanya heavy spin bakal menetralkan semuanya. Oke, time journey berhasil menyelamatkan di arah backline. Tapi lihat Masako, dia bisa terlalu sakit. Masako almost ter-take down, gak bisa dibendung. Karinya tidak terpegang, super awat still survive. Dan bahkan seorang Mueza kembali menjadi bulan-bulanan warga dari GPX. Ya. Team fight yang menarik tadi ya, karena Blessing Duet yang dipergunakan itu menurut tadi belum terlalu full stack tadi. Jadi cukup pelan tadi. Dan bisa dibalikin secara cepat tadi oleh Watt juga. Dan kali ini GPX mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Meskipun dari Ray-nya ini harus terpick off sebanyak 2 kali. Tapi masih ada chance untuk bisa ngebalikin dengan kehadiran dari teman-teman yang lain. Seperti coveran dari Digi atau bahkan Watt yang sudah selalu join team fight bersama dengan Gift-nya. Ada Kribo di sana. Jadi pilihannya ini antara mau takedown yang mana dulu? Kari dulu atau Gift dulu? Karena pasti ini dampingan dua-duanya. Oke. Dan bakal yang harus diperhatikan adalah satu hal kali ini, di mana dari OP ini mereka nggak boleh memancing time journey dengan heavy spin. Heavy spin sangat penting menurut aku. Karena heavy spin lah yang akan menutup Watt nanti tidak bisa bergerak. Ya, tapi mereka dilema juga ya. Antara memang heavy spin yang dipakai biar time journey keluar, wild charge kena. Ya. Atau wild charge dipancing dulu pakai wild charge baru heavy spin. Menurut aku wild charge. Wild charge. Wild charge, kenapa? Wild charge paling instan. Kalau wild charge, kalau heavy spin itu punya channeling yang lama. 4 second. Iya, dan itu bisa dibilang keluarin wild charge-nya, mereka kan rugi, tapi kali ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Time journey akhirnya Ray masih sempat untuk ditumbangkan, mundur dari arah belakang permain dari tim GPX. Porak-poranda dan Lord berhasil diamankan oleh tim OP Pegasus. Wow, oke. Sayang sekali tadi Ray, seorang diri di garis depan dan harus terkena heavy spin tanpa adanya time journey.
Dan ya ini harga yang sangat mahal sekali sih buat GPX ya. Kribo ada glowing one disematkan oleh dia. Tapi defense harus dilakukan oleh GPX. Yang tadinya misalnya ini mid turretnya masih ada. Ini mau gak mau harus diserahkan ke tim dari OP Pegasus. Karena pelan dan pasti OP mereka sudah mulai bisa untuk pegang kendi dari tim Fight 5-nya. Ya, dan ini the power of let's find a blow. Dimana dengan ada clear ini, tapi lihat mereka coba memotong pergerakan. Sedikit terlambat nampaknya pergerakan dari seorang Mueza dengan Rom Conceal-nya. Mueza kali ini akan berada dengan cepat, tapi lihat War Charge belum dikeluarkan dan ini dia. War Charge mendapatkan 2 time jadi dikeluarkan, informasi telah diberikan dan this is time for Ozzy N1. Ozzy N1 akan standby dengan super minion yang akan berada di mid lane nantinya, Bung Wawa. Yap, dan itulah yang dicari memang ya tadi. Heavy spin yang siap, berarti bahwa dari mid turretnya juga bakal diambil oleh OP Pegasus. Dan itu dia heavy spin langsung di pop. Hanya untuk mengusir agar mereka bisa mendapatkan turret. Ya, tapi dengan adanya power yang cukup kuat dari tim GPX, high ground defensif mereka cukup memecahkan pasif dari turret saja. Yang tandanya kali ini para pemain dari tim OP mereka tetap berada di dalam posisi yang tidak terlalu owning. Dan RZY akan ditumbangkan, gak bisa lagi kemana-mana. Itu sakit banget tuh, ada reverse time, void crystal, real world manipulation. Lengkap ya, jadi memang ya itu kombinasi patah kaki lah ya, super slow yang terjadi. Oke, anti kuras untuk Ozzy N1. Win of Nature untuk seorang Cloud. Sebenarnya Win of Nature ini apakah digunakan untuk meng-counter carry atau dia butuh attack speed-nya? Mungkin lebih ke arah ya counter dikit lah ya. Counter dikit kan? Dikit ya, karena memang dari true damage tetap masuk. Tetap masuk dan bahkan carry itu yang didapatkan ketika dia udah memiliki 2 item powernya. Kalau menurut aku pribadi itu ada baiknya dibikin ke arah Sky Guardian Helmet. Sky Guardian Helmet lebih oke. Tambah HP ya? Iya, tambah HP. Kenapa? Jadi benar-benar nanti ketika Masako di one by one situation dengan seorang Eve-nya atau Ziri-nya sekalipun dia masih kuat. Ya, dengan kombinasi seperti ini itu Golden Corrosion Demon Hunter mungkin next item buat Watt karena dia udah punya Win of Nature juga. Betul. Dia udah sakit banget sih buat karinya. Tinggal cari space, free hit. Ini GPX bakal kebalikin. Ini GPX sudah siap untuk kebalikin sih kalau menurut aku. Dan itu yang harus diperhatikan oleh OP Pegasus. GPX ini benar-benar kalau dibilang dari tadi Ray-nya dimakan, itu tidak terlalu berimpact besar nggak? Tidak terlalu berimpact besar, tapi kalau sekali Watt yang dimakan. Nah itu impact besar. Itu bahkan bukan hanya impact besar menurut aku. Bahkan bisa melakukan one strike push di atas menit 15. Dan menarik ya, Ziri dengan satu Melvic Roar yang kita tahu biasanya ini build-nya ke defense item buat Benedetta. Jadi ngincer juga untuk bisa memberikan penetration ke pemain-pemain dari OP Pegasus. Oke, tapi kita lihat di mana para pemain dari tim OP mereka bakal yang ngebuka terlebih dahulu menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Oh sayang sekali, jungle di atas sana dimakan oleh seorang Masako. Padahal itu adalah salah satu anak tangga yang bisa dia gunakan nantinya. Joy melakukan distraksi. Coba untuk fokus depan sana, tapi lihat Fredo Kitty akan coba dipaksa dengan type dan tiba-tiba telah di pop up. Dijauh begitu saja, Ray-nya bakal coba di take down dan Ray-nya ter-take down tanpa ada power retribution. Lord akan didapatkan, tapi lihat Masako, double kill, looking for triple kill. Dan bahkan looking for Minion, almost ter-wipe out. Ini bencana, OP Pegasus. Tersisa ada satu, di-cancel begitu saja. Atau pada blow-nya depankan Ziri still survive. Mueza terlalu dive in. Dan ditumbangkan oleh seorang Fredo dengan telur kecilnya. Wow, tapi tipis banget tadi dan bahkan tadi hampir terjadi. One straight push semisalnya Ziri. Dia tumbang, Patetsi ini bakal menjadi satu buah straight push terakhir kah untuk OP dan 2-0. OP Pegasus, mereka berhasil menang atas GPX. What a play! OP Pegasus dengan draft pick yang under kalau bisa kita bilang. GPX benar-benar mendominasi dari draft pick yang dia miliki. Tapi dengan Ray yang ternyata menjadi satu buah umpan untuk tim GPX lainnya. Backline-nya tidak bisa di follow up dan bahkan kehilangan 4 player. Dan aku udah bilang awat tumbang sekali. Bisa di one strike push di atas menit 15, tapi ini belum menit 15. Iya, dan juga menurutku ada beberapa momen di mana mungkin miskom kali.